Shalom Bapak Ibu, selamat Paskah untuk kita semua. Meskipun pada Paskah kali ini terasa berbeda dari Paskah-Paskah sebelumnya, kita tidak merayakannya di dalam kemeriahan ibadah dan tidak di gereja, namun kiranya tetap kita bersyukur atas anugerah yang diberikan oleh Tuhan, dan kiranya melaluinya kita dapat menyambut anugerah itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hari ini kita akan bahas kisah kebangkitan Kristus yang diambil dari Matius 28 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Sebelumnya saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjeda dulu videonya, kemudian mengambil saat teduh sejenak, juga mengambil waktu untuk membaca. Bacaan kita hari ini yang diambil dari Matius 28 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Kisah kebangkitan Kristus menjadi kisah yang tidak asing lagi bagi kita. Sudah berkali-kali kita mendengar tentang kisahnya. Kita sudah berkali-kali diceritakan sejak zaman anak sekolah minggu hingga sekarang tentang kisah kebangkitan Kristus. Jadi bisa jadi kita sudah hafal betul dengan adegan-adegan, dengan alur dan jalan ceritanya. Bagaimana Maria Magdalena dan Maria yang lain, para perempuan ini pergi pagi-pagi benar ke kubur Yesus untuk melihat kubur Yesus. Akan tetapi mereka dikejutkan dengan gempa bumi yang terjadi karena malaikat Tuhan datang kepada mereka untuk mengatakan berita sukacita tentang kebangkitan Kristus. Mereka bahkan diperintahkan untuk membawa kabar berita itu kepada murid-muridnya, mengatakan kepada mereka, karena Yesus telah mendahului mereka ke Galilea. Sebuah kisah yang sudah tidak asing, kisah yang kita semua sudah tahu. Akan tetapi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kisah ini menjadi menarik ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain, para perempuan yang beberapa kali muncul di dalam Injil, yang menangisi kematian Yesus. Bahkan ketika Yesus dikuburkan di kuburan Yusuf, seorang Arimatea, seorang kaya yang memberikan kuburnya bagi Yesus, bahkan Maria Magdalena dan Maria yang lain ini menangisi kematian Yesus. Akan tetapi yang menarik ialah kabar sukacita tentang kebangkitan Kristus pertama kali diberitakan kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain. Perempuan yang menangis, perempuan yang menjadi simbol kelemahan, akan tetapi kepada mereka lah kabar kebangkitan Yesus diberitakan untuk yang pertama kali. Satu hal yang menarik yang bisa kita renungkan bersama-sama. Di dalam tradisi Yahudi, perempuan adalah kalangan nomor 2. Orang yang tidak diperhitungkan, orang yang suaranya tidak didengar. Akan tetapi melalui mereka, kabar kebangkitan Yesus pertama kali diberitakan. Bahkan melalui mereka, murid-murid mengetahui bahwa Yesus sudah bangkit. Mereka yang awalnya tidak dapat melakukan apa-apa, mengunci pintunya, takut dengan sekitar, tetapi mereka mendapatkan kabar itu dari para perempuan yang menjadi simbol kelemahan, yang menjadi simbol kerapuhan, yang suaranya tidak didengar,
tetapi melalui mereka kabar sukacita, kabar keselamatan akan kebangkitan Yesus itu diberitakan melalui para perempuan, Maria Magdalena dan juga Maria yang lain. Dari kisah ini ada beberapa hal yang bisa kita tarik, bahwa di dalam karya penyelamatan Allah, dalam kebangkitan Kristus, karya anugerah ini diperuntukkan juga bagi orang-orang yang dianggap lemah, orang-orang yang dianggap tidak berdaya, orang-orang yang suaranya tidak didengar. Bahkan melalui orang-orang tersebut, berita tentang kebangkitan Kristus pertama kali dinyatakan. Itu menyatakan bahwa karya penyelamatan Allah bersifat menyeluruh, merengkuh orang-orang yang bahkan tidak bisa bersuara, orang-orang yang dianggap lemah, orang-orang yang terpinggirkan di dalam kebudayaan, di dalam masyarakat. Akan tetapi Allah merangkul mereka. Allah merangkul mereka, mengundang mereka masuk ke dalam karya agung keselamatan Allah. Anugerah yang diberikan juga bagi orang-orang yang lemah. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, memang Paskah kali ini cukup berbeda dengan Paskah yang biasanya, di mana kita tidak merayakannya di gereja, tidak dengan lomba-lomba mencari telur, tidak juga dengan acara-acara yang luar biasa dengan dekorasi yang menarik dan lain sebagainya yang biasa kita lakukan di gereja. Tapi kiranya di dalam setiap keterbatasan yang ada, di dalam setiap kekurangan yang hadir, karya Allah yang sempurna itu tetap kita rasakan, karena anugerahnya sangat sempurna, telah menebus kita dan juga memberikan kita anugerah kehidupan yang tak terbatas. Jadi, apakah respon kita mendengar berita kebangkitan Allah dan anugerah yang ditawarkannya bagi kita? Sama seperti Maria Magdalena dan Maria yang lainkah, yang meresponnya dengan memberitakan berita itu kepada murid-muridnya? Ataukah kita hanya duduk diam, meratapi keterbatasan dan ketidakmampuan kita? Kiranya di setiap situasi dan kondisi kita yang saat ini terbatas, karya Allah tetap dinyatakan dalam kehidupan kita dan kita dapat meresponnya dengan baik, menyatakan kasih Allah juga dan menyebarkan berita tentang kebangkitannya lewat setiap sikap dan perilaku yang kita lakukan setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Paskah!